Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lauren Mareta dari tim A SMA Negeri 1 Dusun Selatan selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini sepakat memberikan vaksin bagi semua masyarakat. Oleh karena itu, izinkanlah saya sebagai pembicara ketiga untuk mempertegas kembali argumen kami yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Ada beberapa poin sanggahan yang saya catat daripada tim lawan, yaitu yang pertama, pembicara pertama ada mengatakan vaksin yang beredar di Indonesia memiliki efikasi lumayan tinggi. Dan yang kedua, pembicara kedua ada mengatakan bahwa mungkin pada saat ini yang boleh hanya beberapa kelompok saja. Dan pembicara ketiga dan pembicara kedua, ada mengatakan bahwa bahkan akhirnya nanti vaksin COVID-19 akan wajib diberikan pada bayi yang baru lahir. Seperti yang kita ketahui dari tiga sanggahan yang telah saya sampaikan tadi, dari pembicara pertama maupun pembicara kedua ada mengatakan lumayan, mungkin, dan mungkin, di mana kalimat-kalimat di atas itu tidak diikuti data, penelitian, atau pendapat ahli, atau bahkan kasus-kasus yang jelas, sehingga hal tersebut hanya berlandaskan opini pribadi saja. Baik, maka dari itu saya sebagai pembicara ketiga ingin merekonstruksi ulang jalannya perdebatan kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami, yaitu yang pertama, pembicara pertama kami memiliki poin argumen yang pertama, yaitu vaksin hanya bisa diberikan kepada orang yang sehat. Berikut kriteria orang-orang yang tidak dapat diberikan vaksin. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan asma. Dan yang ketiga, tidak sesuai usia. Yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Dan yang keempat, tidak memiliki riwayat autoimun. Dan yang kelima, penyintas COVID-19. Dan yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Hal-hal yang telah saya sampaikan tadi merupakan orang-orang yang dilarang untuk melaksanakan vaksinasi, di mana kita tahu bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia yang boleh diberikan vaksin itu tersebut. Mengapa? Mengapa hanya orang sehat saja? Karena untuk melindungi diri mereka sendiri dengan orang lain, dan mereka yang memiliki resiko tinggi tertular harus diberikan terlebih dahulu. Contohnya seperti PNS dan tenaga medis yang setiap harinya bekerja di lingkungan tempat mereka. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, yaitu bersumber dari Dr. Indra Wijaya, bahwa apabila vaksinasi diberikan kepada penderita penyakit asma, maka vaksinasi tersebut akan memperberat penyakit asma yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk diberikan kepada yang memiliki penyakit penyerta seperti asma yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang poin argumen kami yang kedua itu belum ada uji klinis jika memberikan vaksin ke orang yang di luar syarat vaksinasi, yaitu yang berumur 0 sampai dengan 18 tahun atau di atas 60 tahun. Dan karena perlu adanya uji klinis lebih lanjut untuk memastikan pemberian vaksin COVID-19 pada usia dan kriteria tersebut, karena hal tersebut akan mengakibatkan bahaya kepada orang yang telah diberikan vaksin ini tadi apabila tidak sesuai umur yang telah disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, terlebih kepada golongan yang rentan seperti anak-anak dan lansia yang memiliki komorbid tadi. Terlebih juga, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami, adanya pemberlakuan herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu bentuk perlindungan secara tidak langsung dari penyakit menular sehingga menjadi kebal terhadap infeksi tertentu, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi ini tadi terlindungi, dikarenakan contohnya dalam keluarga kita sendiri. Ayah dan ibu kita sudah dilaksanakan vaksinasi, sedangkan kita yang belum sesuai syarat belum diberikan vaksinasi. Tetapi menurut herd immunity atau kekebalan kelompok, hal tersebut orang tua kita ini tadi yang telah diberikan vaksinasi dapat memberikan kekebalan tubuh kepada kita yang belum diberikan vaksinasi.
Selanjutnya, kembali ke argumen kami yang pertama tadi, menurut kompas.com saya membawa kasus, yaitu menurut kompas.com ada 30 orang usai vaksinasi COVID-19. Di vaksinasi COVID-19 ini orang meninggal, 30 orang meninggal usai vaksinasi COVID-19 dikarenakan penyakit jantung dan diabetes. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat harus divaksin. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini sepakat memberikan vaksin bagi semua orang. Maka dari itu, berdasarkan poin argumen, fakta, kasus, dan contoh-contoh yang telah kami berikan, yang telah kami sampaikan tadi, kami menyatakan bahwa kami berdiri pada argumen kami. Dan kami tidak setuju dengan mosi yang telah diberikan pada hari ini, dan kami tidak setuju juga dengan tim lawan. Karena tim lawan hanya memberikan argumen yang berdasarkan pendapat opini mereka pribadi, tidak membawa penelitian kasus atau contoh-contoh atau penelitian ahli seperti kami. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa kami tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini sepakat memberikan vaksin bagi semua orang. Sekian dari saya, terima kasih.